warahmatullahi wabarakatuh. Saya putra kedua dari Ibu Hajah Yulianingsih, Ali. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan Ibu Hajah Yulianingsih. Saat dulu waktu masih ibu dengan saya meniti karir yang amat sangat minim, mungkin boleh dibilang sangat rendah lah kehidupan ekonomi ibu saat meniti karir dengan saya dan keluarga, sampai akhirnya kita berusaha untuk ngontrak di salah satu rumah di daerah Bekasi. Yang alhamdulillah meskipun masa sulit itu kita alami, ibu tidak henti-hentinya mengulurkan tangannya untuk sedekah. Hingga satu saat, dengan manfaatnya sedekah yang ibu jalani, ibu berhasil membeli sebuah rumah di Jakarta Timur tepatnya. Kita tinggali rumah itu mungkin sudah ada sekitar 3 tahun. Tapi terjadilah kabar yang begitu buruk. Rumah yang kita tinggali, kita huni, ada kabar dari pemerintah setempat akan digusur. Tapi ibu dengan tegar menjalani semuanya, selalu bertahajud hingga di malam hari ya. Sempat ibu menangis. Saya sempat tanya, "Sudahlah Mi, kenapa kita harus begini?" Tapi jawaban ibu singkat ya, kita harus rela meskipun ini sakit untuk didengar, akan diambil sama pemerintah. Semoga kita diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah kita alami sekarang ini. Dan alhamdulillah sebelum penggusuran itu jadi, ibu sudah mendapatkan rumah pengganti yang lebih layak, lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah setelah sedekah yang ibu jalankan baik di kantor ataupun di lingkungan tempat ibu berdomisili, memberikan mukjizat yang luar biasa hingga akhirnya ibu bisa membeli rumah hingga 3 unit di daerah Bekasi. Dan kita sekeluarga berunding, terutama ibu yang memberikan niat untuk memberikan satu rumah yang dimiliki ibu untuk disedekahkan. Moga-moga ibu dan kita sekeluarga mendapatkan barokah yang luar biasa setelah memberikan satu rumah yang Yulianingsih. Memang saya berangkat dari nol. Cuman mungkin yang pernah saya diajarkan oleh orang tua saya dan oleh keluarga saya selalu diajarkan untuk selalu bersedekah. Dan mudah-mudahan mungkin dengan sedekah itu Allah memberikan berkah. Sampai sekarang saya merasakan dengan bersedekah tidak berkurang harta kita, bahkan bertambah. Saya merasakan sedekah, dengan manfaatnya sedekah saya mempunyai anak-anak yang soleh, mempunyai keluarga yang bahagia. Amin. Dan dengan itu kita kalau ada rezeki saya selalu sedekahkan kepada sekeliling kita gitu. Sampai saat ini juga tetangga kita ya, se-RT minimal 1 RT selalu saya untuk yang kurang itu saya sisipkan rezeki untuk mereka. Untuk berbagi. Terus ya sudah. Rumah yang tadi sempat kita lihat di TV itu disedekahkan ibu ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustadz, artinya bahwa ketika Ibu Yuli dan mungkin juga banyak jemaah melakukan segala sesuatu nggak hitung-hitungan kepada Allah, dan Allah pun begitu memberikan sesuatu kepada kita nggak hitung-hitungan. Terkadang kita suka hitung-hitungan Ustadz. Salah nggak sih kalau kita sedekah supaya dapat sekian, kalau nggak dapat kita suudzon sama Allah? Gimana Ustadz? Yang salah bukan hitung-hitungannya, yang salah seuzonnya. Hitung-hitungannya memang diajarinya begitu, gimana?
Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mau dapat 10, keluarin 1. Ajarannya begitu. Yang nggak benar kapan? Yang nggak benar ketika kita suudzon. Kok kagak dibayar? Mata lu yang buta. Nggak dibayar bagaimana? Lu lihat dong, melek dong. Ada sesuatu yang lain. Ketika 7 bulan, istrinya ini ya hamil, dia sedekah nih supaya dapat kerjaan. Kata Allah, pekerjaan memang penting. Tapi ukuran sedekah kamu hanya bisa menopang anakmu ini lahir dengan selamat. Maka ini dulu diberikan. Nggak ada pokoknya mas sedekah mas sekali dikeluarin, dibayar. Nggak pakai dikeluarin, baru niat aja udah dibayar kok. Subhanallah. Jangan lagi kita udah ngeluarin, baru niat aja nih. Kayaknya saya mau bayarin umroh guru ngaji saya deh. Ih, subhanallah, Allah udah bekerja tuh. Wah, itu alamnya disuruh bekerja. Cariin duit buat dia nih, cariin duit buat dia. Itu baru nawai itu, bos. Bagaimana lagi udah terjadi? Kalau udah terjadi, rasanya belum diganti. Nah, kita kudu ngaji terus. Emang juga nggak kelar 1 kali pengajian, makanya kita terus. Biar pada nggak suudzon, sama Allah nggak suudzon, sama guru juga nggak suudzon. Sama yang kita sedekain juga nggak suudzon. Begitu. Nggak mungkin. Saya katakan, nggak sedekah aja. Nggak sedekah aja nih baru nawa itu udah kejadian. Bagaimana lagi kalau emang itu belum nawa itu? Apa? Bukan sekedar nawa itu. Zaman dulu nih ada seorang Bani Israel. Dia ngelewatin gunung. Saat Bani Israel kelaparan. Dia bergumam begini gumamnya. Ya Allah, kalau aku memiliki gandum sebanyak gunung ini. Kalau aku memiliki gandum sebesar gunung ini. Niscaya aku sudah akan bagikan nih. Bani-Bani Israel yang kelaparan di negeriku ini ya Allah. Allah menurunkan firman-Nya lewat Musa. Wahai Musa, katakan. Hambaku itu sudah mendapatkan pahala. Seperti gunung itu memang menjadi gandum miliknya dia. Padahal gunung itu tidak berubah jadi gandum. Emang itu udah disebut sama Allah, udah diseru. Baik, kita kembali ke materi yang awal. Saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara semua. Kalau kita nggak bisa sedekah, pakai duit kita, kagak cukup. Ya, buat nembak masalah kita yang demikian besarnya. Kita kekurangan peluru, pakai pelurunya orang lain. Ya, pakai pelurunya orang lain. Alhamdulillah saya salah satu barokah yang Allah berikan yang paling saya syukuri adalah doa dari orang-orang tua saya dikabul Allah. Apa? Saya jadi ustaz, saya jadi kiai, saya jadi ulama. Walaupun barangkali masih 1/10-nya, masih 1/berapanya dari lumayan deh.